Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan dan kasih-Nya senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa dan maha kuasa atas segalanya. Terima kasih, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena anugerah Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami, bukakan dan berikan pengertian baru untuk kami lebih memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 22 ayat 5-6. Tertulis demikian. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, "Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk." Saudara yang dikasihi Tuhan, pemerintah Cina baru-baru ini mengadakan uji coba bom hidrogen tanpa nuklir seberat 2 kilogram yang kekuatannya cukup besar. Dengan pertunjukan uji coba ini, pemerintah Cina sedang menunjukkan diri sebagai negara yang harus ditakuti dunia dan tidak bisa dipermainkan. Kondisi ini memunculkan sinyal bahwa ketegangan antara Cina dengan Amerika Serikat semakin meruncing dan situasi dunia saat ini sedang menuju konflik yang lebih besar. Perang memang menjadi salah satu tanda dari akhir zaman. Perang besar yang melibatkan nuklir atau bom berkekuatan dahsyat sangat mungkin terjadi. Dan kita semuanya tentu perlu bersiap diri menghadapi segala situasi yang akan terjadi di depan. Dalam Bilangan 22 ayat 5-6 ini kita melihat bagaimana Balak, raja dari bangsa Moab, memanggil Bileam dan memintanya untuk mengutuki bangsa Israel agar mereka dapat dikalahkan dan dihancurkan. Bileam dipandang sebagai seorang nabi di Moab yang kata-katanya sangat berpengaruh dan dipercaya mempunyai dampak. Raja Balak menyatakan keyakinannya tentang kuasa perkataan Bileam di dalam ayat ini. Raja Balak ini mengatakan, "Sebab aku tahu bahwa siapa yang kau berkati dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk." Balak merasa takut menghadapi bangsa Israel, dan di dalam rencananya untuk menghancurkan bangsa itu, ia mencari cara untuk mendapatkan dukungan supranatural. Balak meyakini bahwa kemenangan hanya bisa diraih kalau mendapatkan restu dari pribadi yang lebih tinggi, yaitu Tuhan yang berkuasa, yang maha kuasa. Dan itu sebabnya ia meminta Bileam mengutuki bangsa itu, karena Bileam dianggap dekat dengan yang maha kuasa. Tapi kita perhatikan kisah ini, saudara. Dalam soal kutuk-mengutuk ini, Tuhan tidak menghendaki Bileam mengutuki bangsa Israel, melainkan memberkati. Dan apa yang diberkati Tuhan akan selalu diberkati. Inilah faktor kemenangan yang menjadi penentu, yaitu berkat dan pembelaan serta perkenanan Tuhan. Firman Tuhan berbicara kepada kita, saudara, bahwa faktor kemenangan adalah keberpihakan Tuhan atas kita dan keberkatannya atas saudara dan saya. Kalau Tuhan di pihak kita, di pihak saudara dan saya, maka tidak akan ada yang dapat melawan kita. Kalau Tuhan ada menyertai kita, maka kita tidak perlu takut sebab pembelaannya akan melindungi dan menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
dalam menghadapi berbagai situasi dan keadaan hari-hari ini, di dunia sekarang ini, tetap miliki iman dan jangan takut. Sekalipun bumi bergejolak, sekalipun perang terjadi di mana-mana, tetaplah tenang di dalam Tuhan. Hidup bagi kita adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Dalam menghadapi persoalan dan masalah kehidupan, faktor kemenangan bagi kita adalah Tuhan dan penyertaan-Nya atas kita. Selama kita ada bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan selama Tuhan ada bersama kita, yang mana ini sudah pasti bahwa Tuhan selalu bersama kita, karena Dia Immanuel, menyertai kita sampai akhir zaman. Maka jangan takut saudara, sebab kita akan selalu berkemenangan dalam segala perkara. Penyertaan-Nya sempurna, dan penyertaan-Nya itu menjadi faktor kemenangan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu. Engkaulah sumber kemenangan kami. Bersama-Mu Tuhan kami dapat menghadapi segala perkara, dan kami dapat berkemenangan oleh karena kuasa, pembelaan dan pertolongan-Mu. Penyertaan-Mu yang memampukan kami, keberkatan-Mu yang selalu membuat kami senantiasa ada dalam berkat kemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas pekerjaan, pelayanan, dalam studi dan dalam segala hal, agar semua yang kami kerjakan dan lakukan senantiasa menjadi berhasil dan hidup kami menjadi berkat, membawa kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam persoalan, apapun persoalan yang dihadapi, masalah finansial, masalah kesehatan, masalah dalam rumah tangga, dan berbagai persoalan lainnya. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, mujizat pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya, kami yakin Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kami alami dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.